Hakim ini adalah representasi wakil Tuhan. Ya, kalau kemudian dia membuat putusan yang keliru, pertanggungjawabannya tidak hanya pada masyarakat, tapi kepada Tuhan. Karena dampak dari putusan MK ini, ya, ini juga implikasinya kan sangat luar biasa. Ya. Kita tahulah, semua publik, masyarakat, akademisi pun tahu bahwa arah dari putusan MK ini kemana. Salam jumpa kembali dari Main TV, khusus di program Horas. Kali ini kita akan membahas tentang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tentang usia minimal menjadi presiden dan wakil presiden kita. Semua terkejut dan tampak tidak menduga. Ketika penjelasan di awal memang keputusan-keputusan yang diambil adalah sepakat atau mengambil keputusan minimal 40 tahun. Tapi berada pada keputusan yang terakhir pakai atau menggagalkan daripada 40 tahun karena bisa calon presiden dan wakil presiden kalau itu berpengalaman jadi kepala daerah bisa menjadi presiden di bawah 40 tahun. Kali ini kita akan membahas tentang tersebut. Kita sudah mengundang yang sangat sibuk sekali waktunya, Pak Agus Rono, Profesor Dr. SH, MH, Guru Besar Universitas Pancasila. Selamat berjumpa kembali, Prof. Siap, terima kasih, Bang. Saya kira kali ini panggungnya Profesor karena ini bidang bagaimana proses keputusannya. Untuk itu kami ingin mendengar secara langsung pendengar Main TV supaya semakin cerdas karena bagaimanapun di ruang publik ada justru banyak yang kontra terhadap keputusan. Betul ada pro dan kontra. Tetapi yang pro saya memonitor sangat sedikit sekali karena yang pro itu kelihatannya ada kepentingan politik, jadi tidak melihat secara objektif, secara akademis. Saya pikir Prof. Agus Rono bisa menjelaskan ini secara akademik. Kenapa bisa terjadi demikian, Prof? Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Bang Emroh. Jadi pertama begini, berkaitan dengan putusan MK, sebelum saya menjelaskan mengenai putusan MK, saya biasanya kan kalau diundang ditanya berkaitan dengan soal-soal yang hukum pidana, hukum lingkungan sumber daya alam. Nah, cuma memang saya juga mengajar juga mata kuliah yang namanya penemuan hukum. Oke. Nah, artinya penemuan hukum itu salah satu yang menjadi kewenangan dari hakim, termasuk juga hakim konstitusi. Betul. Ada beberapa metode-metode dalam menafsirkan penemuan hukum itu. Cuma saya melihat, mencermati di antara putusan-putusan MK yang ada, yang dimulai dengan putusan MK sebelumnya, misalkan putusan 29, putusan 51, 55, dan kemudian baru putusan yang 90 ini ternyata berbeda. Di mana perbedaannya, Prof? Nah, ini menarik ini. Yaitu perbedaannya ada pada frase yang namanya usia, usia untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden kan 40 di dalam undang-undangnya kan seperti itu minimal kan. Tapi di situ ada kata atau, ada frase atau dan seterusnya di belakangnya. Yang ini putusan MK nomor 90 itu. Yang justru inilah blundernya menurut hemat saya bahwa seharusnya MK tidak memutuskan hal yang demikian. Kenapa? Saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh MK berdasarkan putusan MK nomor 90 ini adalah MK sudah mendowngrade dirinya bukan sebagai lembaga yudisial yang mempunyai kewenangan untuk melakukan judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya kan kewenangan MK ada banyak. Ya salah satu di antaranya adalah untuk melakukan judicial review itu. Sekarang ini dengan adanya putusan MK tersebut, ini MK sudah berubah menjadi lembaga pembentuk norma undang-undang. Yang ranahnya DPR sebagai presiden. Yang ranahnya mestinya presiden dan DPR. Berarti gitu. Tidak dewan yang tidak lagi tidak lagi hakim yang terhormat. Yang mulia lagi mulia, kan? Karena mengambil wilayah lain. Betul. Nah, ini silakan. Ya, menarik ya. Nah, ini yang saya pikir ada kekeliruan menurut hemat saya yang saya bisa katakan bahwa ini ada cacat substansial yang sangat prinsipil menurut saya yang ini menjadi tidak boleh harusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, yang kesalahan substansial bisa diuraikan lebih jelas lagi supaya penonton Main TV bisa. Kesalahan substansialnya itu terkait dengan soal syarat tadi, syarat minimal untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden itu minimal kan 40 tahun. Di situ di dalam normanya pasal 196
huruf Q ya. Iya. Di dalam undang-undang pemilu Iya. itu kan berhenti titik di situ. Nah, dengan adanya dimanainya menggunakan kata atau dan seterusnya, ya itu kan berarti lembaga MK sudah bergeser ya untuk membuat norma baru di dalam pasal itu, membuat norma baru dalam undang-undang itu. Betul. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Seolah-olah mereka mengamandemen pasal itu, padahal itu wilayahnya wilayahnya legislatif ya, Presiden bersama-sama DPR. Ini yang saya pikir yang mestinya harus kita koreksi ya. Saya sebagai akademisi yang meskipun konsentrasi saya tidak di dalam hukum tata negara, tapi saya mengerti dan memahami betul karena saya mengajar mata kuliah yang namanya penemuan hukum itu. Dan itu nggak boleh, tidak boleh mendowngrade itu. Coba kalau kita perhatikan ya, di dalam irah-irah putusan pengadilan itu ya, termasuk juga di MK itu kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, membawa nama Tuhan beliau. Hakim ini adalah representasi wakil Tuhan. Ya, kalau kemudian dia membuat putusan yang keliru, pertanggungjawabannya tidak hanya pada masyarakat, tapi kepada Tuhan. Berarti di akhirat nanti akan ditanya. Di akhirat akan ditanya, kamu hakim kok kemudian membuat putusan seperti ini? Yang itu ya? Dan akan diminta. Ya, ini yang saya pikir mestinya harus kita koreksi ya. Ya, ini yang menjadi problemnya kan karena putusan MK ini final and binding. Betul. Itu. Mau tak mau. Mau tak mau. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ada jalan keluarnya. Iya, itu apa itu? Nah, jalan keluarnya kan? Iya. Jalan keluarnya, ya mau tidak mau terkait dengan pelaksanaan ini kan si KPU tidak perlu kemudian dia secara ansih kemudian dia merubah peraturan yang sudah ada. Karena menurut hemat saya tidak bertentangan dengan putusan MK ataupun tidak bertentangan dengan undang-undang apa yang sudah dibuat oleh peraturan di KPU yang kemudian mensyaratkan bahwa syarat minimalnya adalah 40 tahun. Artinya KPU bisa memilih. Iya. Karena pakai atau. Iya, kan kalau nama juga pakai atau kan memilih kan? Pakai atau kan bisa. Bukan pakai dan. Bukan pakai dan. Jadi kalau pakai dan harus dua-duanya kan. Iya. Nah, kalau begitu KPU bisa dong merujuk kepada peraturan yang lama itu tidak harus dirubah. Bisa. Karena Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan untuk boleh ini, boleh yang ini. Jadi kalau begitu bagaimana menurut Prof? Apakah Prof ada pesan kepada teman-teman di KPU komisioner supaya mereka lebih bisa memilih salah satu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara? Ya, saya melihat begini, KPU juga sangat-sangat strategis ya. Karena dampak dari putusan MK ini ini juga implikasinya kan sangat luar biasa. Ya, kita tahulah semua publik, masyarakat, akademisi pun tahu bahwa arah dari putusan MK ini kemana. Ya kan, berkaitan dengan salah satu calon lah gitu yang digadang-gadang nggak usah sebut. Saya tidak akan menyebut itu. Artinya orang bisa memahami orang bisa memahami konteksnya itu. Tapi ini, apalagi dia nanti jadi calon semakin jelas. Kalau itu dia menjadi calon dan semakin kemudian mendaftar di KPU, maka jelaslah putusan MK itu adalah by design. Dan untuk kepentingan si calon itu mendaftarkan diri. Tapi bisa saja loh yang mendaftarkan itu orang lain yang tidak disebut di wacana publik. Ya, kalau tidak disebut di wacana bisa saja. Bisa saja. Karena ada kepala daerah atau wakil gubernur yang ada di Pulau Jawa, usianya di bawah 40 tahun, dan salah satu dia mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Saya tahu juga itu. Dan itu ditolak kan. Baik, Prof, ada yang menarik di dalam wacana publik kan ada di situ dissenting opinion. Ada beberapa hakim Mahkamah Konstitusi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bahkan di setiap keputusan kan beberapa yang harus diputuskan, jumlahnya itu bergeser. Yang untuk ini sekian orang banding sekian, yang ini banding sekian, sekian. Dan bahkan salah satu hakim konstitusi mengatakan, ini baru pertama kali saya mengalami perubahan begitu cepat. Nah, oleh karena itu, mohon Prof bisa menjelaskan mengapa sih terjadi katakanlah dissenting opinion dan kira-kira apa motif di balik perbedaan ini? Ya, saya punya pengalaman ya. Saya pernah mengajukan judicial review terhadap undang-undang pada tahun 2011. Yang kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusinya sekarang jadi calon wakil presiden. Pak Mahfud MD. Ya, kebetulan saya waktu itu belum profesor, saya masih doktor lah. Betul. Tapi di dalam kaitannya dengan proses itu ada yang namanya pertarungan intelektual di sana. Bahwa bagaimana kita mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi itu adalah saya sampaikan memang
benar-benar norma yang kemudian kita ajukan ya waktu itu Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Kehutanan. Poin saya adalah bahwa yang kemudian pemaknaan terhadap norma pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan itu mengenai soal kawasan hutan itu yang waktu itu menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan ketidakadilan hukum. Akhirnya kemudian kita challenge, kita lakukan judicial review. Dan ternyata kita kaitkan juga dengan pasal-pasal yang lainnya di dalam Undang-Undang Kehutanan itu, Undang-Undang pasal 99. Ada pasal 14 dan kemudian ada pasal 15-nya. Nah, ini yang terjadi di dalam kaitannya dengan putusan MK yang sekarang ini menurut hemat saya jauh sekali. Kualitasnya jauh sekali. Meskipun ada 3 hakim MK yang saya melihat bahwa masih punya integritas lah begitu ya. 3 hakim MK yang menolak itu, dan argumentasinya saya bisa pertanggungjawabkan secara akademik itu bisa kita nilai kualifikasinya memang masih mempunyai suatu integritas. Nah, mestinya hal yang seperti ini kan harus dilakukan permusyawaratan hakim yang memang karena ini masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan bangsa. Tidak sederhana loh. Ini soal masalah pemimpin bangsa ke depan. Betul. Dan ini menjadi hal yang mestinya saya yakin tidak hanya menjadi perhatian publik di tingkat nasional, tapi bahkan internasional. Kalau ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata itu mencederai ya nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai keadilan hukum, bagaimana konsekuensinya, bagaimana melihat bangsa dari luar melihat potret hukum kita. Nah, inilah yang saya khawatirkan terkait dengan soal implikasi atau dampaknya itu tadi terhadap putusan itu. Betul. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi ini harus berperan sebagai untuk memperjelas kepastian hukum itu. Tetapi sekarang mereka memutuskan dengan pakai atau justru menunjukkan ketidakpastian hukum. Justru ini menimbulkan menurut hemat saya adanya ketidakpastian hukum di situ. Karena pakai atau. Karena pakai atau itu. Bagaimana penjelasan dari perspektif hukum? Dari perspektif hukum, penggunaan kata atau dia ini kan berarti ada variabel sebelumnya yaitu di kalimat tersebut adalah 40 tahun. Kemudian 40 tahun, usia 40 tahun itu disamakan dengan yang namanya tadi yang kurang dari 40 tahun tapi dia punya pengalaman sebagai kepala daerah. Padahal ini hal yang berbeda kan? Betul. Jadi kalau mau membandingkan dengan menggunakan kata atau saya paham. Ini harusnya apple to apple. Betul. Bedakanlah sesuatu yang memang setara. Betul. Kalau memang tidak setara, tidak perlu dibedakan, memang sudah berbeda. Betul. Tapi dalam konteks ini tidak setara gitu. Ini tidak setara. Ya gampangnya beginilah. Misalkan bedanya antara apel dengan bedanya mangga. Memang udah jelas berbeda. Berbeda kan? Betul. Tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan kan begitu. Kira-kira antara gitu. air benda padat dengan benda cair. Gak usah bedakan. Harus sesama benda cair dengan benda cair. Itu dia. Jadi ini tidak apple to apple. Tidak apple to apple. Berarti ada kemungkinan seperti Prof katakan ada pertarungan ide dan gagasan. Artinya ada kepentingan hakim tertentu untuk meloloskan itu pakai atau dan seterusnya. Baru ada hakim yang punya integritas kita menurut kita nilai itu memang tidak setuju dengan itu. Artinya apa? Bahwa dengan pemakaian katakanlah diksi atau bisa membatalkan substansi yaitu 40 tahun. Begitu. Betul. Baru yang paling menarik adalah di dalam pemakaian atau itu adalah seolah-olah memberikan suatu privilege terhadap profesi kepala daerah. Kan begitu. Padahal dalam undang-undang atau katakanlah undang-undang itu diperlakukan tanpa diskriminatif. Apakah menurut Prof dengan memberikan privilege terhadap kepala daerah itu bisa jadi presiden, calon presiden walaupun usianya di bawah 40, apakah itu bagian daripada perlakuan ketidakadilan? Justru itu menurut hemat saya dengan frase yang di belakangnya dia punya pengalaman sebagai kepala daerah itu menurut saya diskriminatif. Kenapa? Kenapa enggak misalkan misalkan kalau mau menggunakan atau misalkan yang punya pengalaman di bidang misalkan tertentu memimpin di suatu posisi jabatan tertentu tidak mesti harus kepala daerah kan? Seorang akademisi bisa juga kan ketika kemudian dia punya pengalaman A, B, C dan seterusnya. Kan tidak mesti harus kemudian di situ digunakan frase untuk khusus privilege itu. Itulah justru sebenarnya letak diskriminatifnya. Letak kemudian tidak memberikan kesempatan yang sama kepada
yang lainnya. Disitulah justru ketidakadilan ada di situ. Saya menghayal jadinya dari penjelasan Prof. Karena acap kali Prof memberikan stimuli. Profesor itu kan selalu memberikan stimuli sehingga kita pendengar bisa menjadi muncul suatu ide dan gagasan begitu ya. Nah, perlakuan ketidakadilan ini, misalnya hanya privilege kepada, berarti bertentangan dong dengan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial. Bagi seluruh Indonesia. Artinya keputusan itu tidak adil dong. Misalnya Prof katakanlah berpengalaman di bidang dosen atau berpengalaman di bidang pengusaha misalnya, katakanlah berpengalaman di bidang sektor-sektor lain. Bahkan saya sudah sampaikan dalam berbagai media, dosen itu ada yang 30 tahun sudah doktor loh. Ada di ITB itu saya bilang. Apakah kalah seorang doktor itu dengan kepala daerah itu dalam memimpin bangsa ini? Jadi ini salah satu menurut saya tidak dipikirkan oleh teman-teman hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana responnya, Prof? Justru itu artinya bahwa dengan adanya frase atau dan seterusnya itu tadi, itu justru di sana ada yang namanya frase itu adalah bertentangan dengan asas keadilan. Mestinya dalam setiap norma itu kan tidak boleh ya, norma undang-undang tidak boleh diskriminatif. Yang kedua harus memberikan satu kepastian hukum. Yang ketiga harus memberikan satu keadilan hukum dan seterusnya. Karena memang dalam setiap norma ya, dalam setiap norma yang berlaku di dalam undang, saya memberikan contoh yang paling gampang saja. Di pasal 15 kalau tidak salah di ayat 2 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan syarat untuk menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi minimal usianya 55. Di situ kan tidak menggunakan kata atau, tidak menggunakan frase atau kan. Minimal 55 titik. Mau apapun itu syarat-syaratnya, bahkan pernah dilakukan uji materi juga tidak dikabulkan kan begitu kan. Artinya dan contoh-contoh banyak yang lainnya lah. Di situ juga seperti itu. Kalau misalkan mau menjadi dosen, syaratnya misalkan untuk S2 berapa, S3 berapa usianya, ada itu situ usianya. Semua seperti itu kan begitu. Nah, tapi ini justru kemudian mendowngrade marwah MK tadi dengan adanya putusan ini. Nah, ini yang menarik, pandangan atau pendapat dari Prof tadi, mendowngrade. Padahal harusnya mereka menjaga integritas, menjaga katakanlah reputasi daripada institusi ini. Tetapi mereka mencoba mendowngrade dengan mengambil keputusan yang menurut saya lihat di ruang publik menimbulkan kegaduhan. Dan mayoritas sebagaimana katakan saya di awal tadi justru lebih banyak kepada kontra dari pandangan tersebut. Baik, sebagai pakar hukum, ada suatu tulisan yang menarik saya melihat adalah bahwa adanya disebut sebagai katakanlah buta hukum, sekalipun mereka adalah orang hukum. Jangan-jangan mereka adalah sengaja buta hukum atau memang tidak tahu di ketidaktahuannya. Bagaimana, Prof? Saya kira tidak seperti itu ya, karena saya sekali lagi ya bahwa seorang hakim Mahkamah Konstitusi itu kan di dalam syarat-syaratnya itu pasal 15 dan seterusnya itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi secara formal, administratif dan seterusnya. Tapi ada dua hal yang penting, soal masalah kompetensi dan yang kedua adalah soal masalah integritas. Jadi bagaimana seorang hakim yang kemudian ini menjadi wakil Tuhan, ya memposisikan diri sebagai wakil Tuhan loh. Ya wakil Tuhan karena amanat dari konstitusi ya sesuai dengan pasal 24C itu yang salah satu kewenangannya adalah untuk memutuskan judicial review ketika ada undang-undang yang kemudian bertentangan dengan undang dasar dan ini putusannya adalah final and binding. Ini kan harusnya mempertimbangkan risiko-risiko putusan yang akan dibuatnya atau akan diputuskan. Dan ini nasib bangsa juga sangat ditentukan oleh hal ini. Dipertaruhkan di sini. Tetapi kita lihat sendiri, artinya mereka itu kan harus menjaga integritas dan atas nama Tuhan Maha Esa. Tapi ada yang berpendapat, mereka atau hakim itu juga manusia. Bukankah kemarin itu pernah juga hakim Mahkamah Konstitusi berurusan dengan KPK kan? Ada beberapa contoh-contoh lah yang saya kira itu kan memang soal masalah integritas tadi. Integritas itu menjadi penting kan, track record yang bersangkutan kan bisa dicek, dilihat lagi bahwa yang bersangkutan, makanya contoh ini di Amerika misalkan ya. Amerika yang saya kira negara demokrasi yang sudah luar biasa.
hakim yang bisa menduduki hakim di tingkat tinggi, hakim tinggi itu adalah punya pengalaman sekian puluh tahun dia. Apakah itu sebagai praktisi, ataukah sebagai advokat, dan seterusnya, bahkan sebagai akademisi misalkan. Itu punya pengalaman dan jejak, rekam jejak yang sangat luar biasa. Nah ini yang mestinya, hal ini harusnya diperhatikan. Saya melihat mestinya ya dengan adanya kondisi seperti ini, Majelis Kehormatan Etik MK harusnya speech. Sampai sekarang belum kelihatan loh, kok belum, tidak memberi komentar. Ada reaksinya. Atau jangan-jangan mereka lihat bahwa itu tidak melanggar etika gitu. Saya tidak. Prof bisa nggak melihat perilaku mereka, keputusan ini ada memang kemungkinan diduga melanggar etika? Ya kalau diduga saja dulu. Kalau dugaan-dugaan saya kira ada. Tentu kan nanti harus dilihat dari prosesnya, mekanisme proses di internal sesuai dengan aturan yang ada di internal Mahkamah Konstitusi kan. Mestinya kan setiap putusan-putusan yang kemudian diterbitkan dan ini menimbulkan katakanlah kegaduhan di ruang publik, tentu ini harusnya Majelis Kehormatan Etik harus proaktif gitu ya. Proaktif turun apakah memang dalam proses penerbitan putusan tersebut ini memang melanggar etik ataukah tidak. Kan berarti begitu. Paling tidak mereka ke Dewan Kehormatan ini melihat wacana yang ada di ruang publik, berdasarkan wacana di ruang publik ini tanda kutip yang berpeluang melakukan kegaduhan. Harusnya mereka proaktif memanggil paling tidak. Bukan berpeluang, ini sudah gaduh. Sudah gaduh di media sosial udah gaduh. Sudah gaduh. Bukan menimbulkan lagi, sudah gaduh. Sudah gaduh ya. Sudah gaduh di kalangan akademisi pun ya itu juga ini kok bisa sampai hakim MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan seperti ini. Artinya apa? Bahwa Dewan Kehormatan ini berbasis kepada kegaduhan publik ini, harusnya mereka proaktif. Speak up atau katakan juga paling tidak mereka juga memanggil untuk bisa melakukan katakanlah pendalaman. Betul. Artinya membandingkan bagaimana proses dari awal sehingga membandingkan orang yang melakukan dissenting opinion dengan orang yang memutuskan. Betul. Kan bisa dilihat perbandingan itu dan bagaimana prosesnya. Bisa dilihat dari perbandingan itu ya. Bisa juga dilihat dari putusan-putusan yang lainnya. Kan ada putusan-putusan yang 29, putusan 51, 55 itu kan juga nanti akan dinilai semuanya. Mengapa kok ini putusannya konsisten ya ditolak, kemudian sedangkan masuk ke putusan yang nomor 90 kok dikabulkan. Nah, ini ada apa begitu. Ini kan bisa dinilai seperti itu. Berarti ada kemungkinan dong bahwa keputusan ini boleh nggak kita duga sebagai ada nuansa politiknya. Gimana, Prof? Ya kalau makanya tadi saya kembali ke soal teorinya Kelsen tadi, the pure theory of law-nya Kelsen silakan tadi. Bisa mungkin diuraikan itu ya. Ternyata bahwa di akhir pendapatnya Kelsen itu dalam teorinya itu Kelsen ternyata gagal untuk membuktikan bahwa hukum ini adalah harus bebas dari anasir-anasir non-hukum. Nah inilah yang terjadi sebenarnya saat ini. Saat ini diduga tidak bisa mengesampingkan anasir-anasir ini. Mestinya hukum apalagi dalam putusan-putusan yang sangat strategis ini harusnya benar-benar tegak lurus. Tegak lurus kepada apa? Tegak lurus kepada kepastian hukum dan keadilan hukum. Ya, padahal seharusnya itu bisa dilakukan karena Mahkamah Konstitusi kan bebas dari kekuasaan eksekutif maupun dari kekuasaan katakanlah legislatif kan. Harusnya bisa mandiri mereka mengambil keputusan itu kalau memang mereka adalah orang-orang yang berintegritas kuku gitu. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga berdasarkan Undang-Undang MK dan yang lain-lain, hakim itu independen dalam memutuskan. Nah, saya mengapresiasi lepas dari putusan ini menurut saya blunder, mengapresiasi yang 3 hakim MK yang konsisten dengan itu, yang kemudian menolak secara tegas. Namun demikian kan problemnya kan ini dalam mengambil satu keputusan itu kan musyawarah mufakat, rapat permusyawaratan hakim. Kalau tidak ketemu musyawarah voting. Nah, voting kan berarti kalau misalkan katakanlah misalkan 3 orang yang menolak, yang lainnya setuju setuju dengan permohonan ini ya meskipun mengabulkan sebagian ya selesai ini barang. Ya kan? Artinya mau tak mau putusannya adalah suara terbanyak. Padahal keputusan dari Mahkamah Konstitusi kan harus orientasi kepada quality, orientasi kepada musyawarah. Tetapi pada titik tertentu, ketika mereka mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, tidak ada bedanya dong dengan legislatif di parlemen kita sana. Ya sama. Artinya bahwa
kelompok yang ada dalam suatu hakim 9 hakim ini pasti ada secara sosiologis. Mereka itu kan pasti mengelompok ini pasti. Secara natural. Apakah faktor-faktor tertentu sebagai suatu perekat? Nah, bisa saja ada satu kelompok mereka dalam tanda kutip sebagai in group. Secara sosiologis ini adalah out group mereka. Padahal harusnya bisa mereka melepaskan daripada in group dan demi kepentingan keputusan. Harusnya melepaskan baju kepentingan kelompok, kepentingan grup dan seterusnya ya. Kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa sih maknanya kepentingan bangsa dan negara? Ya kembali lagi kepada roh bagaimana ketika hakim yang independen tadi, yang merupakan wakil Tuhan tadi dalam memutuskan harus tetap konsisten. Kalau bahasa agamanya saya menggunakan terminologi istiqomah gitu istiqomah. Konsisten dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum. Keadilan hukum ya. Baik, dari katakanlah 2 kelompok ini hakim yang ada di sana, yang setuju dan yang dissenting opinion gitu. Karena ini berseberangan, berarti bisa kita suatu ambil kesimpulan gitu ya. Satu berbasis kepada katakanlah idealisme dan untuk kepentingan negara dan mereka negarawan, tapi satu bisa dong disebut tidak negarawan karena berseberangan. Karena sesuatu yang berseberangan tidak mungkin dua-duanya negarawan. Bagaimana, Prof? Saya kira kan dengan menafsirkan secara a contrario kan gitu kan, a contrario itu sebaliknya kan. Kalau yang konsisten tadi, yang istiqomah tadi adalah negarawan, sebaliknya yang tidak istiqomah itu bukan negarawan kan begitu saja. Karena berseberangan. Kecuali kalau sama semua berarti kita serba relatif lah negarawan walaupun perdebatan di ruang publik bisa beda. Tapi karena dengan adanya perbedaan ini publik bisa menjelaskan atau menilai bahwa yang mana negarawan, yang mana tidak negarawan. Kan begitu. Berarti yang tidak negarawan ini berarti belum selesai dengan dirinya. Jadi harusnya itu mengevaluasi diri tidak harus lagi bertahan di situ. Nah, oleh karena itu banyak pandangan yang mengatakan diusulkan supaya hakim Mahkamah Konstitusi tersebut disebut kok jabatannya supaya mundur dan lain-lain sebagainya. Bahwa logikkah atau argumentatifkah pandangan yang disampaikan oleh publik supaya hakim yang diragukan katakanlah integritasnya atau bukan negarawan itu diajukan untuk mundur. Bagaimana, Prof? Ya, kalau itu kan nanti publik yang menilai. Tadi sekali lagi memang publik yang menilai. Saya memberikan contoh saya sendirilah. Kalau saya dirasa saya tidak pantas untuk kemudian menjadi atau posisi tertentu, ya saya mundur saja. Dan saya dengan entengnya mundur biasa saja itu. Gitu ya. Karena walaupun posisi Prof pada posisi yang ideal. Jabatan kan bukan segala-galanya. Yang paling penting adalah kemanfaatan kita, keberadaan kita bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi kalau saya ditanya, ketika saya sudah menduduki suatu jabatan tertentu, dan ternyata publik, masyarakat menganggap bahwa saya itu nggak pantas di situ, ya sudah saya mundur saja. Sederhana kan begitu. Betul. Toh dulu saya bukan siapa-siapa kan begitu kira-kira begitu. Menjadi apa? Menjadi apa-apa kira-kira begitu kan gitu. Artinya itulah yang disebut sebagai tanggung jawab sosial gitu ya. Ada tanggung jawab moral, tanggung jawab publik ya bahwa kita ini berada karena memang kita mewakili publik, diharapkan bisa menjadi juru yang adil ya. Betul. Menjadi seorang wasit yang adil, menjadi hakim yang adil begitu. Baik. Kita sudah menjelang closing ini karena terkejar oleh waktu. Ada satu lagi pertanyaan saya, bahwa keputusan daripada Mahkamah Konstitusi ini anggaplah sebagai suatu kesimpulan begitu dengan pemakaian atau adalah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Artinya keputusan yang dibuat oleh teman-teman hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju dengan pandangan itu, berarti di situ mereka telah mencoba membuat ketidakpastian hukum. Padahal menurut saya adalah justru di Mahkamah Konstitusi sebagai katakanlah yang paling terdepan di dalam mempertahankan atau katakanlah membuat kepastian hukum tersebut. Nah, dengan pemakaian atau ini, Prof, bukankah ini berdampak nanti kepada keputusan-keputusan yang boleh dikatakan walaupun bukan runutan ke bawah, pengadilan-pengadilan di bawah yang masih pengadilan negeri, pengadilan sekalipun bukan di bawahnya pengadilan MK ya. Artinya bahwa mereka bisa melihat panutan mereka kan. Nah, bisa nggak menjadi suatu katakanlah pemberian contoh yang tidak tepat kepada hakim-hakim yang ada di level yang lebih rendah. Meskipun kita tidak bisa hakim MK karena memang tidak ada lembaga yang ada di bawahnya. Betul.
Tapi menurut saya ini menjadi presiden buruk. Iya. Ya, presiden buruk bahwa MK yang harusnya menjadi pengawal konstitusi ya untuk dapat diterapkan, ditegakkan secara konsisten konstitusi itu. Tapi ternyata kemudian dengan putusan-putusannya itu tadi yang saya sampaikan di awal itu adalah mendowngrade posisi Mahkamah Konstitusi. Baik, karena ini adalah sudah terakhir dalam program kita ini. Mohon Prof sebagai closing statement, mungkin juga ada yang disampaikan saran-saran kepada Mahkamah Konstitusi, kepada negara. Silakan Prof. Ya, saya kira menurut saya Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan hal yang terakhir ya. Jangan sampai terulang kembali kalau ada permohonan yang seperti ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan soal penyelenggaraan, ini kan ada dampaknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka tentu KPU harus tetap tegak lurus ya, tegak lurus untuk konsisten ya, peraturan-peraturan yang sudah dibuatnya itu mereka mementingkan kepentingan yang lebih luas ya, artinya mementingkan kepentingan sesuai dengan ya, pokoknya KPU harus tetap konsisten saja terhadap undang-undang pemilu ya, yang kemudian dia tetap harus konsisten juga terhadap peraturan KPU yang sudah dibuatnya. Baik, satu lagi terakhir sekali, karena pakai atau berarti bisa dong KPU mengambil keputusan sesuai peraturan KPU yang berlanjut selama ini, yaitu di 40 tahun minimal, tidak harus mengikuti yang pakai atau dan proses selanjutnya. Iya, artinya dia bisa milih kan sebenarnya. Bisa memilih kan, ya. Ya ini kan dia pilihan kan, menggunakan kata bisa memilih. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Penonton Main TV khusus program Horas, saya menyampaikan sebagaimana saya mengutip ulang pendapat daripada Profesor hukum kita bahwa KPU bisa mengambil pilihan 40 tahun atau pakai atau. Jadi demi kepentingan bangsa dan negara, program ini menawarkan usul supaya KPU tetap sesuai dengan peraturan yang sudah ada, peraturan KPU yaitu di 40 tahun. Kenapa? Karena bisa karena pakai atau. Sekian. Saya Emrus Siombing, sampai jumpa kembali. Horas! Horas. Makasih Prof. Terima kasih.